Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru menjadi posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intristik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak dan Ibu guru, berikut akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Fahmi, kamu tahu tidak alasan Bapak panggil kamu ke sini? Tahu Pak, saya tahu hari ini saya terlambat berangkat ke sekolah. Akhir-akhir ini Bapak sering melihat kamu terlambat. Tapi Bapak tidak fokus pada kesalahan kamu. Bapak ingin kita menyelesaikan masalah ini dengan baik. Iya Pak. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Termasuk Bapak sendiri, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan tersendiri kenapa kamu terlambat. Kalau boleh tahu, kamu kira-kira terlambat kenapa sih? Saya kalau sarapan soalnya lama karena saya sarapan sambil bermain game. Kalau bangun pagi itu biasanya jam berapa kamu? Jam 6 saya sudah bangun Pak. Masih ingat tidak keyakinan yang waktu kita bikin, keyakinan kelas yang waktu kita pernah bikin waktu pertama kali kita masuk sekolah? Ingat Pak, datang tepat waktu. Kamu yakin kalau misalkan kita meyakini hal tersebut, suasana belajar kita akan lebih menyenangkan? Yakinlah Pak. Kira-kira solusi apa supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya harus fokus sarapan dan tidak bermain HP saat sarapan pagi. Kapan kamu mau memulainya? Besok pagi setelah mandi saya tidak akan sarapan sambil bermain handphone. Kira-kira apa yang kamu rasakan kalau besok kamu tidak terlambat lagi? Senang Pak, bisa bermain bersama teman-teman di pagi hari di halaman sekolah. Baiklah, saya hargai usaha kamu. Sekarang kamu silakan, boleh kembali ke kelas. Silakan duduk, Nabila. Nabila, kenapa hari ini Bapak panggil ke sini? Kesel Pak, kesel banget mas aku dikatain pakai uang patungan kelas Pak. Ya aku marah lah, aku balik marahin Burhan di depan kelas. Oh begitu. Ya Bapak juga pasti akan marah kalau dituduh seperti itu. Lalu kamu melakukan apa tadi? Saya bentak-bentak dia di depan kelas. Kamu pasti melakukan itu karena punya alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Saya bela diri lah Pak. Masa saya dituduh pakai uang kelas? Ya wajar lah. Untung kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih lagi. Iya Pak, saya masih bisa bersabar. Ya, kamu memilih bersabar supaya tidak lebih parah lagi bukan? Iya Pak. Nah sekarang Nabila, coba kita lihat.
eh, tindakan membentak-bentak Burhan di depan kelas itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita bikin waktu pertama kali kita masuk? Enggak lah Pak, capek jadi pemarah. Jadi keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Ya sebenarnya saya masih bisa menghargai orang lain, tapi saya sangat emosi Pak. Kamu yakin menghargai orang itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Ya, setuju. Kita harus saling menghormati. Tapi gimana caranya? Ya saya harus bisa menjadi bersabar, lebih bersabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan penyabar Pak. Menurut kamu bagaimana rasanya orang seperti yang tadi yang kamu ceritakan? Ya bangga lah Pak, jadi orang penyabar. Baiklah kalau begitu, sekarang yuk kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dengan menjalankan segitiga restitusi dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi dari SDN 4 Mundu kelas 4. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Dede, saya janji tidak akan telat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila dari kelas 6 SDN 4 Mundu. Setelah berdiskusi dengan Pak Dede, alhamdulillah saya menjadi orang penyabar dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.